Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan kembali bertemu dengan Pak Ud. Minggu ini kita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Masih tetap ada sukacita, masih tetap bersemangat, masih tetap memancarkan wajah yang begitu riang gembira seperti matahari yaitu terbit dari timur. Ya, baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini dengan pujian kita yaitu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Berikan sukacita di hadapan Tuhan dengan senyuman kita. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Baiklah, kita akan masuk doa terlebih dahulu sebelum kita akan lanjutkan akan puji-pujian kita. Mari kita berdoa. Kembali kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kalau minggu ini kami boleh bersuka cita. Kami boleh berterima kasih kepadamu dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan Kau boleh menyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih ya Tuhan, hamba-Mu juga yakin dan percaya Tuhan pelihara akan adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan, mereka juga boleh hadir dengan secara online bersama dengan hamba-Mu. Kiranya mereka juga tetap bersuka cita. Mereka tetap mempunyai semangat bahwa mereka tetap merindukan akan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati akan setiap pujian yang akan kami naikkan di hadapan Engkau. Kiranya itu semua boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Sekali lagi, berkati adik-adik kami yang ada di rumah. Berkati mereka semua dengan cinta kasih anugerah-Mu. Dan mereka boleh bersuka cita untuk minggu ini. Mereka boleh memuliakan akan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan akan ibadah kami minggu ini. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita boleh berdoa, kita juga boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan baiklah, kita akan melanjutkan akan puji-pujian kita dengan pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, sekali lagi, happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, puji nama Tuhan kalau kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dengan happy ya ya, dan kita boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Baiklah, tiba saatnya kita boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian kita yaitu dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya,
dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Hai, shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya adik-adik. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dari Tuhan. Kita masih dapat berjumpa kembali dalam sekolah minggu online hari ini. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Markus. Injil Markus, Perjanjian Baru, Injil yang ketiga, Injil yang kedua. Injil Markus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya itu, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah adik-adik, demikian pembacaan ayat firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya. Mungkin kalau sekarang bisa dikatakan sakit stroke ya. Jadi sebelah tangannya ini tidak bisa digerakkan adik-adik. Nah memang ada orang Yahudi itu pada hari Sabat tidak ada yang boleh melakukan kegiatan apapun. Nah, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang memang sengaja ingin menyalahkan Yesus, jadi mereka berusaha mencari-cari kesalahannya Tuhan Yesus karena mereka tidak suka dengan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika pada hari Sabat saat itu, Tuhan Yesus melihat ada orang yang sakit sebelah tangannya, lalu Tuhan Yesus berkata, "Ayo berdirilah di tengah." Dan Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa di situ ada orang-orang Farisi yang melihat dia dengan wajah yang tidak menyenangkan. Nah, Tuhan Yesus tahu apa yang ada di pikirannya para orang-orang Farisi ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Sekarang mana yang akan kamu pilih? Mana yang akan kalian pilih? Menyembuhkan orang atau membunuh orang?" Nah, mereka diam saja adik-adik, tidak bisa berkata apa-apa. Karena memang sebenarnya mereka sengaja ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka sudah siap-siap. Wah ini, lihat saja. Apakah kali ini dia akan menyembuhkan orang sakit ini? Kalau iya, itu bisa kita jadikan alasan untuk melapor kepada pemerintahan raja saat itu, pemerintahan kaisar saat itu, supaya dia bisa dijatuhi hukuman karena dia melanggar aturan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melihat sekeliling, mana yang akan menjawab pertanyaannya, siapa yang mau menjawab pertanyaannya. Apakah orang Farisi ini yang memang sudah dengan sengaja ingin mencari-cari kesalahannya,
Ternyata mereka diam saja, jadi orang-orang Farisi ini diam saja. Tidak ada yang berani menjawab. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus selalu berkata kepada orang yang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Nah, orang sakit ini imannya sangat besar. Seperti orang-orang yang lain yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang buta bisa melihat, yang sakit lumpuh, dia sakit lumpuh sejak lahir. Karena iman dia juga percaya pada Tuhan, akhirnya dia juga bisa mengalami kesembuhan. Dan orang yang ini tadi, sakit sebelah tangannya ini tadi, ketika Tuhan Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu, Tuhan siap untuk menerima uluran tangannya. Nah, kalau kita ragu-ragu, gimana mau mengulurkan, tangan saya ini sakit, nggak bisa bergerak, kok disuruh mengulurkan. Tetapi karena imannya yang sangat besar, karena orang ini punya rasa percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia tidak ragu-ragu adik-adik. Dia lalu mengulurkan tangannya yang sakit itu kepada Tuhan Yesus. Dan saat itu pula dia mengalami kesembuhan. Pada ayat yang lain dengan judul yang sama, yaitu di dalam Injil Matius 12. Nah, di situ Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan yang berbeda dengan yang disampaikan pada Injil Markus ini. Tuhan Yesus mengatakan, saya bacakan saja ya adik-adik ya. Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Namun saya akan membacakan ayat yang saya akan membacakan ayat yang ke-11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Ya Dedek, kalau kita menjadi seorang pemilik domba, lalu ada domba kita yang jatuh di dalam lubang, kita mengembalakan domba-domba kita untuk mencari makan, misalnya di padang, lalu ternyata domba ini kepleset masuk di dalam lubang. Apakah kita membiarkan domba kita di dalam lubang saja karena kita ingat, oh ya, hari Sabat gak boleh melakukan apa-apa? Apakah begitu? Tentunya tidak kan? Apa yang kita punya tentu kita sayangi. Demikian juga Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, seperti seekor penggembala yang sayang kepada dombanya tadi. Ketika dombanya jatuh ke dalam lubang, gak mungkin dombanya dibiarkan saja dalam lubang, mbak gitu saja kan gak mungkin. Pasti dombanya akan diambil, dikeluarkan dari lubang itu supaya dombanya selamat, supaya dombanya tidak kesakitan. Adik-adik bisa bayangkan saja kalau dombanya itu tetap dibiarkan di dalam lubang, tentu saja dombanya itu tidak akan mendapat makanan. Lalu kalau dombanya kehausan, juga kasihan, dia tidak mungkin bertahan kalau kita biarkan saja, kasihan kan. Tentunya domba ini tentu akan mengalami kesakitan, bahkan mungkin bisa jadi domba ini makin lama makin lemah, dan bisa jadi juga akan meninggal. Nah, Tuhan Yesus pun akan mengasihi kita, apalagi orang yang sakit. Ketika dia melihat ada orang yang tangan sebelahnya ini gak bisa digerakkan, hati Tuhan Yesus sangat tersentuh. Hatinya merasa iba, merasa kasihan melihat orang itu. Sehingga Tuhan Yesus mengabaikan aturan orang Yahudi hari Sabat gak boleh melakukan kegiatan apa-apa. Dia mengabaikan. Kenapa? Bukan berarti Tuhan Yesus tidak taat aturan, tetapi lebih kepada Tuhan Yesus sangat mengasihi orang itu. Apa pentingnya aturan hari Sabat kalau kita melihat orang lain kesakitan, orang lain mengalami kesusahan? Nah, itulah yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya orang itu mengalami kesembuhan, orang itu bisa merasa sukacita. Adik-adik, tentu saja kalau orang mengalami sakit, tentu saja dia akan mengalami sedih. Nggak mungkin ada orang sakit itu langsung, wah puji Tuhan aku sakit. Nggak kan? Tuhan Yesus pun juga melihat orang ini kasihan. Orang lain bisa melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas dengan kedua tangannya, tetapi orang ini hanya sebelah tangan, karena tangan yang sebelah lagi sakit, nggak bisa digerakkan. Nah, oleh sebab itu
Tuhan lebih memilih menyembuhkannya. Dia lebih memilih menyelamatkannya dari kesakitan. Nah, karena juga selain Tuhan Yesus sangat punya kuasa yang dianugerahkan oleh Allah Bapa, orang ini pun juga punya iman yang sangat besar. Dia tidak ragu-ragu ketika dia melihat, wah, ini Tuhan Yesus yang sudah membuat banyak mujizat. Dia lalu berkata kepadaku untuk mengulurkan tanganku, pasti dia akan menyembuhkan. Dia nggak ragu-ragu adik-adik ketika Tuhan mengatakan, ulurkanlah tanganmu. Nah, tangannya diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan saat itu pula, langsung sekejap orang ini mengalami kesembuhan. Tangannya sembuh, tangannya bisa digerak-gerakkan seperti yang lain, seperti tangan yang di sebelahnya. Nah, itulah keajaiban, itulah mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan pada orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang mengalami kesakitan. Bagaimana dengan orang-orang Farisi? Wah, orang-orang Farisi hatinya ini makin mangkel karena rencananya untuk mencari kesalahannya Yesus tidak berhasil. Dalam otaknya itu mulai semakin banyak ide-ide jahat yang lainnya. Karena itu tadi, orang-orang Farisi tidak suka ajarannya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lebih mengajarkan pada kasih. Salah satunya itu tadi, nggak peduli hari Sabat kalau orang itu butuh pertolongan, kenapa kita tidak mau menolong? Tentu saja kita mau menolong. Tuhan Yesus sangat mengasihi sesama manusia. Dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, semua hari adalah baik. Tuhan menghendaki kita untuk selalu berbuat baik. Tidak perlu memandang hari apa. Tidak perlu memandang waktunya kapan. Selagi kita bisa berbuat baik, mari kita berbuat baik. Dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan apa yang ada pada diri kita, yang kita miliki. Nah, pelajaran yang kedua adalah dari orang yang sakit itu tadi. Kita harus tetap punya iman bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus selalu mendampingi kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita dalam segala kesusahan yang kita alami. Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang waktu. Buktinya adik-adik sampai hari ini tetap Tuhan berikan kesehatan. Lalu yang ketiga, jauhi sifat iri hati. Seperti orang-orang Farisi. Kita nggak perlu melihat orang lain yang berbuat baik dengan perasaan iri. Jangan-jangan dia cuman kepingin dapat pujian berbuat baik. Nah, kita hilangkan perasaan seperti itu. Biarkan orang itu berbuat baik. Dan itu yang harus kita contoh. Mari kita tetap terus berbuat baik selagi kita bisa. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kebaikan. Inti ajaran Tuhan Yesus adalah kasih. Kasih kepada siapa saja, kepada orang-orang sekitar kita. Itulah yang Tuhan kehendaki agar hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita akan akhiri firman Tuhan kali ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan akan cerita firman-Mu hari ini. Tuhan, ajarilah kami melalui firman Tuhan hari ini, supaya kami boleh tetap terus berbuat baik kepada siapapun, tanpa memandang hari, tanpa memandang waktu, tanpa memandang perbedaan di antara kami. Tetapi ajarilah kami selalu memiliki kasih seperti Engkau selalu mengasihi kami, semua umat manusia. Jauhkanlah kami dari segala sifat-sifat jahat, sifat-sifat iri hati seperti yang dimiliki oleh orang-orang Farisi. Tetapi jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu yang boleh terus bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu, dan bantulah kami untuk dapat menjadi anak-anak sekolah minggu yang manis, yang boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu untuk setiap kesehatan yang boleh kami terima. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu GP Kristretes, supaya dapat terus mendapatkan kesehatan daripada Tuhan, mendapatkan semangat yang selalu baru setiap hari. Berikan hikmat-Mu, sehingga adik-adik kami ini dapat mengikuti pembelajaran secara online dengan tetap fokus, dengan tetap memuliakan nama-Mu, sehingga
pelajaran yang mereka pelajari setiap harinya boleh mereka kerjakan dengan baik. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ayat hafalannya terambil 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.